Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal tentang dimensi 3 ya. Ini adalah materi kelas 12. Tapi sebelum saya bahas, materi ini sebenarnya adalah adalah soal yang ditanyakan ke saya melalui WA dari seorang penonton di YouTube saya, ya, dan sudah saya jawab langsung ke anaknya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan bahas di video saya. Sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian hidupkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai membahas soalnya. Balok KLM PQRS dengan panjang KL 8 cm, MN 6 cm, dan KP 5 cm. Yang ditanyakan yang A, gambarlah balok tersebut di mana KLMN alas, PQRS atap. Kalau disuruh menggambar gampang ya. Gambar balok. Nah, saya gambar. Nanti sekalian gambarnya bisa kita gunakan untuk menjawab soal yang B. Yang alasnya itu kan K, L, M, N. Yang ini P, Q, R, S. Nah, yang A udah dijawab ya. Sekarang yang B. Tentukan jarak titik L. Titik L itu berarti yang ini, titik L. Di sini ya titik L-nya. Ke bidang KMP. Bidang KMP. Bidang KMP. K-nya ini, M-nya ini, P-nya ini. Jadi kalau saya hubungkan ya, titik-titiknya. Nah, KM, PM. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bidang. Nah, bentuknya adalah segitiga. Segitiga siku-siku ya. Nah, jaraknya titik L ke titik ke bidang KMP. Nah, jaraknya itu berarti kita ambil nah, misalkan ini ya jaraknya ya. Nah, yang saya kasih. Nah, misalkan di sini biar ada namanya, saya kasih O. Ya. Nah, berarti nanti kita menggunakan, jadi untuk mencari jarak LO ya, jarak LO atau jarak titik L ke bidang KMP, kita menggunakan segitiga. Kita pakai segitiga KLM ya, ini KLM ya. Nah, sebelum mencari berapa jarak titik L ke ke bidang KMP, kita lihat dulu nih ukurannya ya. KL itu 8 cm. Kemudian MN, MN kan harusnya sama dengan KL ya. Ini harusnya nih bukan MN nih, tapi ML. MN itu berarti yang ini 6 cm. Kemudian KP berarti yang sisi yang rusuk tegaknya itu 5 cm. Nah, kalau kita menggunakan segitiga KLM, berarti sisi KL dan sisi ML itu sudah ada ukurannya.
Sedangkan sisi KM, berarti yang ini ya, itu belum kita ketahui panjangnya. Berarti kita cari dulu panjang KM. Menggunakan Pythagoras. Ya, KM sama dengan akar KL kuadrat ditambah ML kuadrat. KL-nya itu adalah 8 kuadrat, ML-nya adalah 6 kuadrat. Nah, ini sebenarnya triple Pythagoras ya. Berarti hasilnya 10. Jadi kalau kalian hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras, nanti ketemunya 10. Karena ini adalah 8, 6, 10 itu adalah triple Pythagoras. Ya, jadi kalau kalian ingat, maka kalian nggak perlu capek-capek untuk menghitungnya. Nah, ketemu panjang KM, berarti kita tinggal ambil segitiga KLM. Saya taruh di sini aja ya gambarnya. Segitiga KML itu siku-sikunya di L. Berarti ini L misalkan ya. Ini M, yang ini K. Yang ini 8, yang ini 6, yang ini 10. Nah, nanti kan yang LO-nya itu berarti yang ini nih. Kan diambilnya adalah karena untuk jarak ya. Jarak itu diambilnya yang tegak lurus dengan bidang. Jadi garis yang diambil tegak lurus dengan bidang. Misalnya ini ya. Ini adalah titik O. Nah, kita mencari jarak panjang LO. LO di sini adalah jarak titik ke bidang. Kita menghitung LO dengan menggunakan kesebangunan. Nah, kita menggunakan kesebangunan. Jadi segitiga LMO dengan segitiga KLM. Menggunakan perbandingan kesebangunan dua segitiga itu. Berarti yang ditanyakan LO, berarti LO per, kalau untuk yang segitiga yang besar ini, berarti sisi tegaknya adalah KL. Ini per KL. Sama dengan yang sudah diketahui angkanya itu yang ini ya. Sisi miringnya berarti ML per sisi miringnya yang ini, yang segitiga besarnya adalah KM. LO per KL-nya itu 8, ML-nya itu 6, KM-nya 10. Kalau kita bagi 2, ini 3, ini 5. Nah, ketemu. Berarti nanti LO-nya sama dengan kali silang nih ke sana. 3 dikali 8 per 5. 3 dikali 8 berapa? 24 per 5. 24 bagi 5 berapa? 4,8 cm. Jadi jarak titik L ke titik ke bidang KMP itu adalah 4,8 cm. Demikian pembahasan soal dimensi 3 dari saya kali ini, yang merupakan soal pertanyaan dari penonton YouTube saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.